Terkait sensor selalu kalau rame di publik memang selalu KPI yang KPI jadi terus sasaran. ya, Oh, Gus? KPI menyensor, jadi KPI lembaga jadi Komisi Penyensor Indonesia kan gitu. Oke. Nah, kita sampaikan bahwa tadi kami juga memiliki eh, alat pemantauan dan itu juga perekaman. Jadi apa yang kita pantau itu juga kita rekam. Oke. Jadi ketika ada anggaplah kartun ya rame di sensor itu, kita pastikan itu jam berapa, hari apa, dan kita cek langsung ke pemantauan di perekaman ada nggak. Ada juga yang rame di publik, itu ternyata kita cek di rekaman kita, yang tayang secara real time itu nggak ada juga. Nah, terkait penyensoran, ini lagi-lagi perlu saya jelaskan ke publik bahwa KPI ini bekerjanya pasca tayang. Sesuatu yang belum ditayangkan di TV radio, kami belum bisa melakukan penindakan, Oke. apalagi penyensoran. Dan di negara ini ada lembaga sendiri yang melakukan penyensoran, yaitu lembaga sensor film. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini kita akan ngobrol soal bagaimana sih sebetulnya proses dari suatu tayangan itu bisa diawasi dan akhirnya bisa tayang dan dinikmati begitu ya oleh para pemirsa, khususnya ini soal tayangan televisi begitu. Kita akan ngobrol bersama dengan Ketua KPI Pusat Bapak Ubaidillah atau yang akrab disapa dengan Gus Ubed. Gus Ubed, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Dan terima kasih ini udah berkenan mengobrol di podcast Antara, Gus. Ya, saya juga senang sekali bisa teman-teman Antara hadir di kantor KPI Pusat ya sehari-hari. Dan terima kasih ya Gus, Ya, tentunya sama-sama. sudah menyambut teman-teman podcast Antara di kantor KPU Pusat. Kita karena ingin tanya lebih banyak, lebih jauh soal dunia penyiaran di Indonesia itu seperti apa sih Gus gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol yang berat-berat nih Gus, ini mau tanya dulu dan mungkin ini akan menjadi atau mewakili begitu ya pertanyaan dari masyarakat. Sebetulnya proses Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam mengawasi suatu tayangan sampai bisa dinikmati oleh para pemirsa itu seperti apa sih Gus? Bisa diceritakan nggak? Melakukan pengawasan ya. Jadi KPI adalah lembaga negara yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan siaran TV dan radio yang terestrial kan gitu, yang basisnya sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Jadi kita melakukan pengawasan. Jadi pengawasan kita lakukan dua. Pertama pengawasan secara langsung real time. Jadi kita punya tenaga pemantau 100 orang lebih dengan tenaga kita bagi menjadi 3 shift. Masing-masing shift pemantau itu 8 jam. Jadi setiap satu TV itu dipantau 3 orang dalam satu harinya. 8 jam, nanti berganti lagi 8 jam kedua, 8 jam, jadi total 24 jam kita pantau. Itu dilakukan 24 jam. Nah, itu kita terus baik TV maupun radio. Ada berapa banyak Gus yang dipantau totalnya? Totalnya ada 40-an lebih yang kita pantau. Karena jumlahnya bertambah ketika TV digital kita sudah migrasi dari analog digital, maka jumlah lembaga penyiar semakin banyak yang kita pantau. Pertama kita melakukan pemantauan langsung dengan tenaga pemantau yang begitu banyak. Yang kedua kita berdasarkan aduan publik. Jadi pengaduan ini juga penting dari masyarakat. Mungkin dari tenaga kami ada yang kelewat, maka masyarakat juga punya hak, punya kesempatan untuk melakukan pengaduan ketika ditemukan pelanggaran ketika ada di TV maupun di radio. Gitu. Jadi dari tenaga pemantau ini terus memantau begitu ya siaran televisi tersebut ya Gus ya dalam shift-nya tersebut. Ya, dalam shift itu misalnya di TVA gitu ya, jam shift pertama 8 jam pertama kan ada waktu jeda istirahat, melakukan ibadah begitu ya. Itu ada penggantinya ketika mereka mau izin ke sholat, maka ada bagian satu hari itu yang tim yang tugasnya menggantikan teman-teman yang lain. Jadi dia mau ibadah, dia masuk, teman ibadah selesai ganti lagi begitu bergiliran. Jadi tidak ada yang terlewat karena semua tenaga pemantau kita ya sesuai shiftnya, baik laki-laki perempuan kita perlakukan sama. Dan Gus juga ya sebelum menjabat sebagai Ketua KPU Pusat, dengar-dengar pernah nih Gus mengisi posisi tenaga pemantau siaran begitu ya? Ya betul. Jadi kisaran tahun 2012 ya, pertama kali menginjakan kaki di KPI Pusat, masih di kantor yang lama ya di Gajah Mada, itu saya sebagai pemantau sampai tahun 2014. Jadi kurang lebih 2 tahun lah saya menjadi pemantau. Waktu itu KPI Pusat memantau 4 shift.
4 shift, saya kebetulan shift 3 itu jam 10 malam sampai jam setengah 3 dini hari. Oh, begadang Gus ya? Ya, saya pilih jam segitu biar nggak terlalu tersoleh, karena waktu itu saya juga melakukan pendidikan ya di pagi hari. Jadi ketika pulang jam setengah 3 masih ada waktu kesempatan untuk istirahat sebelum saya ke kampus. Gitu. Oke, Gus, dalam pemantauan itu sebetulnya apa sih yang paling berkesan begitu ya dalam melakukan pemantauan siaran televisi, Gus? Ya karena yang kita pantau TV-nya genrenya macam-macam ya, baik TV maupun radio ya karena kita ini di rolling setiap bulan. Misalnya saya di bulan ini di TV berita, bulan depan bisa di TV hiburan yang genrenya hiburan. Ya paling ringan ya bagi teman-teman pemantau mungkin yang hiburan ya. Tapi kalau berita pas durasinya cepat itu kadang berita misalnya isu-isu tertentu kadang ya melelahkan. Kalau dulu zaman saya itu masih manual nyatet. Nah, kalau sekarang seperti sekarang apa? sudah lebih manual, masih tulis di kertas. Alhamdulillah sekarang sudah by system jadi memudahkan bagi tenaga pemantau dan juga bagi teman-teman yang motong tayangan yang punya potensi pelanggaran untuk dibawa ke rapat di pleno. Tadi kan Gus juga sempat mention bahwa tayangan yang dipantau bisa dipotong by system kemudian dibawa ke rapat. Itu prosesnya secara rincinya seperti apa sih Gus? Ya, proses pemantauan di kami sampai tindakan ya. Tindakan apakah diberikan sanksi atau tidak. Jadi dari tenaga pemantau menemukan pelanggaran di pengawasan, nanti otomatis di tagging ya, otomatis nanti potongan itu masuk di tenaga ahli. Nah dari situ dari tenaga ahli nanti akan dibawa ke mekanisme rapat di internal komisioner isi siaran. Karena kita ada 3 bidang, ada pengawasan isi siaran, ada kelembagaan dan ada PKSP, pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran. Nah terkait pemantauan ini mandatorinya di bidang pengawasan isi siaran. Nah kita rapatkan di internal bidang isi siaran apakah tayangan ini sudah memenuhi unsur pelanggaran yang ada di P3SPS maupun regulasi yang lain. Dari situ ternyata dari rapat ada 10 bahan kita bawa, ternyata ada 5 yang tindak lanjuti. Nah, baru itu kita bawa ke rapat komisioner bersembilan. Apakah ini memenuhi unsur kan begitu. Karena unsur dari 5 ternyata cuma 3 kan begitu. Harus kita tindak lanjut dengan sanksi. Yang 2 misalnya karena ini masih sumir kita butuh klarifikasi ya kita minta klarifikasi dari lembaga penyiarannya. Yang 3 otomatis bisa langsung proses penindakan sanksi sesuai aturan. Lalu yang 2 ini karena butuh klarifikasi ya kita panggil dulu lembaga penyiarannya. Kita karena mungkin ada masih yang perlu kejelasan kita dari tayangan itu. Nah, ternyata diklarifikasi jelas bahwa tidak memenuhi unsur pelanggaran ya tidak kita sanksi. Tapi ketika diklarifikasi ternyata tetap memenuhi unsur pelanggaran regulasi di P3SPS maka kita tindak lanjuti menjadi sanksi. Meskipun tahapannya kita minta klarifikasi dulu. Pasti ada klarifikasi dulu. Tapi Gus, ada rata-rata nggak sih berapa tayangan begitu atau unsur pelanggaran yang biasanya ditemukan nih? Mungkin dalam 1 hari atau akumulatif per bulan kah? Ada berapa banyak sih Gus kira-kira? Ya kalau soal potensi pelanggaran macam-macam ya bisa banyak, seminggu atau sebulan tuh bervariasi tergantung isunya kan begitu. Kadang isu sekarang misalnya kemarin soal isu sinetron ya, isu sinetron yang paling banyak. Tergantung kita tidak bisa memastikan, bisa jadi banyak di iklan kan begitu. Jadi nggak mesti di tayangan kita temukan. Yang penting bagi kami adalah pemantau ada pelanggaran atau tidak, teman-teman yang sebagai pemantau itu tetap menjalankan fungsinya. Dan kadang ya komisioner juga ada yang melakukan sidak kan, mungkin yang tengah malam khawatir ngantuk kan, ya kita ingatkan kan begitu. Karena bagi kami pemantauan ketika orang bekerja di KPI, apalagi memilih menjadi tenaga pemantau harus siap di shift manapun kan begitu, karena memang kerjaannya begitu. Ini seperti apa sih sanksi yang paling banyak dijatuhkan atau yang biasanya dijatuhkan kepada stasiun televisi? Terkait penyensoran, ini lagi-lagi perlu saya jelaskan ke publik bahwa KPI ini bekerjanya pasca tayang. Sesuatu yang belum ditayangkan di TV radio, kami belum bisa melakukan penindakan, apalagi penyensoran. Stand by. On the record. Karena bagi kami pemantauan ketika orang bekerja di KPI, apalagi memilih menjadi tenaga pemantau harus siap di shift manapun kan begitu, karena memang kerjaannya begitu kan gitu. Stand by.
On the record. Sanksi, tahapan sanksi ada sanksi teguran tertulis 1, di program yang sama tetap melanggar bisa kita berikan sanksi teguran kedua, lalu misalnya tayangan itu masih bisa kita naikkan menjadi penghentian sementara. Oke. Penghentian sementara itu misalnya ada program yang harus kita hentikan ya. Ya program itu misalnya harian seminggu 5 kali tayang ya, mulai Senin sampai Jumat gitu, kita bisa menghentikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan bisa selama program itu bisa kita lakukan untuk penghentian sementara. Pengurangan durasi misalnya ada program itu tayang di TV misalnya 1 jam atau 3 jam lah, 3 jam durasi program itu. Dengan pengurangan durasi, pembatasan durasi kita bisa kurangi menjadi 1,5 jam atau 1 jam dari 3 jam itu. Untuk sanksi. Dan kita juga, nah dalam sanksi itu juga ada yang prosesnya bertahap ya, misalnya 1, 2, ada juga yang bisa kita lompat. Ada pasal-pasal tertentu yang langsung bisa penghentian sementara atau bisa pengurangan durasi. Itu yang jadi langsung dapat sanksi berat itu berat, ada Gus ya? Karena tergantung derajat kesalahan dari siaran itu. Tapi saya ingin bertanya tentang suatu hal yang juga ramai mungkin Gus di masyarakat. Kalau lagi nonton siaran televisi, entah itu sinetron mungkin, kemudian ada animasi atau kartun gitu ya, kemudian ada penyensoran. Ini masyarakat atau saya begitu ya selaku penonton televisi pasti mikirnya, oh ini dari KPI gitu ya. Sementara KPI kan sering kali bilang bahwa KPI tidak melakukan sensor gitu Gus. Sebetulnya terkait dengan penyensoran ini seperti apa? Karena kan saya juga mendengar ada yang namanya swasensor begitu dari televisinya sendiri. Bisa dijelasin Gus untuk Sobat Antara? Ya, memang terkait sensor selalu kalau rame di publik memang selalu KPI yang KPI jadi sasaran. Ya, KPI menyensor, jadi KPI jadi Komisi Penyensor Indonesia kan gitu. Nah kita sampaikan bahwa tadi kami juga memiliki alat pemantauan dan itu juga perekaman. Jadi apa yang kita pantau itu juga kita rekam. Jadi ketika ada anggaplah kartun ya rame di sensor itu, kita pastikan itu jam berapa, hari apa, dan kita cek langsung ke pemantauan di perekaman ada nggak. Ada juga yang rame di publik, itu ternyata kita cek di rekaman kita, yang tayang secara real time itu nggak ada juga. Nah, terkait penyensoran, ini lagi-lagi perlu saya jelaskan ke publik bahwa KPI ini bekerjanya pasca tayang. Sesuatu yang belum ditayangkan di TV radio, kami belum bisa melakukan penindakan, apalagi penyensoran. Dan di negara ini ada lembaga sendiri yang melakukan penyensoran, yaitu lembaga sensor film. Ya, LSF ya Gus. LSF yang melakukan penyensoran. Jadi kami cuma dalam P3SPS kita punya kegiatan sekolah P3SPS yang kita lakukan di kantor, dan pesertanya adalah perwakilan dari lembaga penyiaran baik Timur Radio. Kita jelaskan bahwa hal-hal yang perlu disamarkan. Misalnya begini, misalnya ada anak di usia bawah umur ya melakukan tindakan kejahatan seksual, maka itu harus disamarkan baik dari segi nama maupun wajah, bahkan keluarganya, bahkan di mana anak itu sekolah, institusinya harus dilindungi. Konteksnya adalah perlindungan anak itu sendiri dan keluarga. Karena pernah juga ada kasus misalnya pelecehan seksual dimanapun, memang anaknya, keluarganya tidak di shoot gambarnya, tapi di mana anak itu sekolah digambarkan. Akhirnya kan tahu, pihak sekolahnya menjadi komplain kan begitu. Kenapa sekolahnya, akhirnya orang tua siswa yang lain, memang di sekolah ini terjadi rame. Bahkan waktu itu juga pernah terjadi di pesantren juga. Kiainya komplain ke sebuah lembaga penyiaran karena kasusnya di mana, pesantren mana yang di-shoot oleh lembaga penyiaran. Nah ini kan juga bagi kami konteksnya bukan, kalau memang pelakunya dewasa, malah bagi kami munculkan biar orang tahu tidak menjadi korban. Tapi kalau itu anak-anak, ya itu harus dilindungi. Konteks baik korban maupun pelaku. Kalau anak-anak disamarkan untuk agar jangan sampai ya kita menjaga psikologis anak juga. KPI secara kelembagaan juga berkolaborasi dengan KPAI, dengan Kementerian PPA dalam konteks bagaimana wajah penyiaran kita juga ramah terhadap anak-anak, melindungi dari dampak-dampak negatif di penyiaran. Makanya kita sering berkoordinasi dengan kementerian itu. Kalau POV-nya dari KPI sendiri terkait dengan upaya swasensor yang dilakukan oleh stasiun televisi seperti apa Gus? Ya kita pertama melakukan
sekolah P3SPS itu, dan mereka bisa memahami. Terutama kita berharap yang ikut sekolah ini bagian quality control ya, karena kita memang terbatas ya, sekolahnya maksimal 30-40 orang, masing-masing lembaga penyiaran juga terbatas yang peserta, dan mereka yang sekolah di sini punya kesempatan untuk bertanya lebih detail ketika sekolah itu langsung. Nah, ketika selesai dan sekolah ini 3 hari ada ujiannya, lulus dan tidak lulus. Nah, ketika lulus, teman-teman ini kembali ke TV-nya masing-masing, ke radio masing bisa mentransformasi ini. Jangan sampai yang sekolah saja. Bahkan kalau yang sekolah bukan bagian quality control, jadi akhirnya ya cuma dia sendiri yang mendapat ilmunya, tidak diimplementasikan dan disebarkan. Bagi kami, bagi quality control ini penting, apalagi untuk program-program siaran yang tidak live, kan ada kesempatan mereka untuk melakukan kuisi sehingga diminimalisir, jangan sampai tayangan yang disiarkan itu ya melanggar regulasi yang ada, kan begitu. Oke, Gus, bicara soal regulasi juga begitu ya. Tadi Gus sudah menyampaikan bahwa KPI ini bekerja berdasarkan undang-undang tentang penyiaran begitu. Dan ini yang terbaru mungkin ya adalah mengenai revisi undang-undang penyiaran itu sendiri. Sejauh ini progresnya sampai mana sih? Dan kalau dari POV dari atau pendapat dari KPI sendiri, ini urgensinya apa sebetulnya terkait revisi tersebut? Ya, kalau terkait revisi undang-undang memang ya memang ini menjadi pertanyaan banyak publik ya. Itu artinya masyarakat sebenarnya pasnya bukan ke KPI kan pertanyaannya. Jadi pasnya ke lembaga yang membuat undang-undang. Tentunya. Nah, sedangkan urgensinya adalah ya karena teknologi sudah berkembang, undang-undang usianya juga sudah lama, tahun 2002, sekarang tahun 2025 berarti sudah 23 tahun kan undang-undang ini, sedangkan teknologi sudah berkembang berubah. Pesat, bahkan dunia penyiaran pun sudah juga bergeser, sudah dari analog ke digital. Tentunya penyesuaian harus dilakukan. Nah, pentingnya adalah termasuk kelembagaan di KPI sendiri. Kalau selama ini KPI dan KPID ini koordinatif, nah ternyata selama perjalanan ini kan tidak kurang pas ya, lembaga negara harusnya struktural. Nah, itu di revisi undang-undang itu juga menjadi usulan kami untuk proses kelembagaannya. Selain itu ya tentunya teknologi ini yang harus kita terus ikuti, jangan sampai teknologinya sudah maju, regulasinya masih berjalan di tempat. Akhirnya kami selaku lembaga yang mengawasi lembaga penyiaran baik itu radio ya sulit menjangkau, karena apa? Kita tetap terbatasi dengan kewenangan yang masih yang lama yang kan, sudah lampau tersebut, Gus ya. Tapi mengenai tanggapan dari KPI, karena ini juga harus ditanyakan begitu ya oleh insan pers dan memang banyak begitu ada semacam kontroversi lah Gus mengenai dalam revisi undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satunya mungkin ya mengenai pelarangan hasil karya jurnalistik investigatif begitu Gus. KPI menanggapi hal ini seperti apa? Ya, pertama terkait pelarangan itu kita harus lihat sebenarnya draft resminya sudah ada apa belum. Sampai hari ini kami belum menerima draft resmi revisi undang-undang penyiaran. Yang ramai di publik itu adalah bahan rapat di Balek kan begitu. Kita harus tahu bahwa di negara ini ada proses dalam pembuatan undang-undang kan begitu. Kalau masih bahan rapat di internal DPR, apakah kita sudah boleh melakukan mengkritisi atau yang lain? Karena tahapannya kan setelah dari Balek harusnya di paripurna, baru dari DPR dibawa ke pemerintah. Pasti kalau sudah masuk di pemerintah, KPI selaku lembaga yang mengawasi lembaga penyiaran, Kementerian Komdiki dan kementerian terkait yang lain pasti akan dilibatkan, dan tentunya pemerintah akan melibatkan semua stakeholder penyiaran. Nah, ini kan barangnya ada apa enggak sih sebenarnya kan, tapi sudah ramai di publik. Bahan resminya sampai hari ini kita belum menerima. Bukan kami bohong, memang faktanya kami belum menerima. Bahwa kami pernah mengusulkan draft terutama periode yang lalu mengusulkan isi terutama lebih pada soal kelembagaan KPI KPID, soal penganggaran dan juga keadilan di ruang digital yang sama, ruang keadilan yang sama. Ketika lembaga penyiaran konvensional ini diatur diawasi dengan ketat, ya media baru sejatinya juga diatur dengan regulasi. Karena masyarakat adalah orang yang menikmati siaran dan ketika mereka terganggu dengan siaran itu, mereka punya hak melakukan pengaduan. Kalau di daerah bisa ke KPID, kami juga bisa langsung ke KPI pusat. Stand by on the record.
quality control ini penting, apalagi untuk program-program siaran yang tidak live kan ada kesempatan mereka untuk melakukan kuisi sehingga diminimalisir jangan sampai tayangan yang disiarkan itu ya melanggar regulasi yang ada kan begitu. Stand by. On the record. Oke. Gus tadi kan bicara juga bahwa terkait media baru ini begitu ya. Konteksnya adalah untuk melindungi begitu siapapun yang bisa mengakses tayangan dalam media tersebut, baik itu media baru dan juga konvensional masih gitu ya Gus ya. Tapi bagaimana nih dengan tanggapan atau respons dari masyarakat bahwa kembali lagi ke revisi Undang-Undang Penyiaran ini, gimana kalau nanti ada ketidakseimbangan antara pengawasannya dengan kebebasan berekspresi begitu. Mungkin ada muncul ketakutan juga begitu Gus di masyarakat bahwa ini nanti akan dibatasi nggak ya kebebasan berekspresi kita atau kebebasan pers misalnya begitu. Tanggapan Gus Ubed seperti apa tuh? Ya, sebagai negara demokrasi tentunya semangat dalam revisi undang-undang penyiaran tentunya tidak akan mengekang kebebasan berekspresi. Pasti, sedang itu yang yang diharapkan. semangat kita kan di sana bahwa kita sebagai negara demokrasi dan pers adalah pilar demokrasi juga. Kita harus melindungi apa yang menjadi hak-hak teman-teman di pers. Kan jangan sampai apa yang menjadi tujuan bersama bahwa revisi itu adalah mengikuti perkembangan teknologi dan juga nilai-nilai kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi di ruang digital terutama juga tetap harus dihargai. Tapi negara kita juga punya nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai nasionalisme, nilai kebangsaan dan nilai-nilai yang lain, kearifan lokal dari berbagai budaya dan suku yang ada itu juga harus dilihat juga. Mana adat ketimuran yang harus juga diadopsi. Kita juga bebas bukan berarti bebas seutuhnya, tapi bagaimana ruang berekspresi itu tetap sesuai dengan koridor yang negara kita kan. Tentu kebebasan di negara kita dengan negara barat tentu berbeda kan begitu. Tapi kita semua agama yang ada di negara kita ini, yang diakui negara kita, nama agama, punya nilai-nilai religi yang kira-kira kalau diimplementasikan di masyarakat, saya kira ada titik temu bagaimana bangsa kita dalam memanage soal ya isu-isu di digitalisasi maupun isu di penyiaran tidak akan menggerus kebebasan itu sendiri. Kita sama-sama kawal tentunya, ini negara demokrasi, media juga harus menjadi penjaga gawang informasi maupun juga mengawasi semua proses yang ada di negara kita sehingga masyarakat mendapatkan informasi kan begitu. Dan kami pun kalau dalam melakukan pengawasan ya KPI, ada isu-isu yang menurut kami belum clear, misalnya isu keagamaan, ya kita konsultasi agama apa. Kalau Islam ya dengan MUI, NU, Muhammadiyah. Kalau agama Katolik dengan PGI. Begitu juga dengan isu-isu kesehatan, dengan BPON, dengan Kementerian Kesehatan. Isu anak pun juga begitu. Kita butuh pandangan dari Kementerian PPA maupun dari KPAI. Begitu juga isu-isu yang lain. Jadi tidak melulu bahwa langsung KPI. Ada sesuatu yang kita tidak clear di KPI, maka kita harus berkonsultasi, minta pandangan dari pihak luar. Soal jurnalistik, kita juga dengan teman-teman Dewan Pers atau yang lain begitu. Gus tadi kan juga kalau bicara soal kebebasan berekspresi begitu ya, tadi kita sempat bahas juga mengenai media konvensional dan media baru. Karena namanya media baru, kayaknya ini yang menjadi salah satu sorotan oleh masyarakat begitu, banyak digemari oleh masyarakat karena aksesnya mungkin lebih mudah, siapapun bisa akses gitu ya Gus. Gus melihat ada ini menjadi tantangan nggak sih terhadap media konvensional, misalnya televisi dan radio begitu Gus, dibandingkan dengan media baru di platform YouTube atau media sosial yang banyak diakses nih oleh masyarakat saat ini? Ya tantangannya luar biasa karena memang terutama di radio ya, kemarin saya sampaikan di teman-teman radio bahwa teman-teman radio untuk tetap eksis harus adaptif kan gitu. Nah kami KPI ini punya program namanya Radio Academy. Ini program ini sebenarnya kita buat karena memang dulu kita melakukan riset ya KPI di 12 kota, di 12 provinsi, di kota-kota besarnya, di ibu kota provinsi. Dari total 12 provinsi mulai dari Medan, terus Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, sampai di Maluku, Denpasar. Para pendengar radio paling banyak waktu itu menurut riset kami itu di Denpasar. Maka kita bikin Radio Academy untuk pertama niatnya menguatkan karena masih banyak pendengarnya, maka
presenternya harus kita kuatkan agar tidak terlepas dari aturan P3SPS. Dan berdasarkan waktu ternyata kita tidak hanya bicara regulasi internal soal penyiaran, tapi kita bicara bagaimana menumbuhkan bisnis radio di tengah terpaan disrupsi digital macam-macam. Nah, akhirnya kita berkolaborasi dengan teman-teman PRSNI atau dengan pemerintah setempat. Nah, ternyata memang di masing-masing provinsi masih ada radio-radio yang masih jalan dan berkolaborasi dengan pemerintah, misalnya soal laporan publik, bagian advokasi. Nah, itu bisa kita lakukan kan begitu. Nah, sedangkan di TV sendiri beberapa lembaga penyiaran juga membuat juga platform mereka di digital kan gitu. Lagi-lagi karena memang ini proses bisnis yang harus mereka lakukan untuk menyanggah mereka agar bisnis mereka tetap jalan dengan keterpaan begini. Nah, tantangan ini memang tantangan yang harus dihadapi bersama, tidak hanya lembaga penyiaran KPI, harus lintas sektor. Kita berharap karena proses bisnis lembaga penyiaran, bisnis penyiaran ini investasinya sangat besar. Kita harus selamatkan lembaga penyiaran juga SDM yang mereka miliki. Ini penting, makanya harapannya negara juga bisa hadir. Salah satunya adalah bagaimana salah satunya revisi undang-undang penyiaran ini biar kita akan bicara bisnis proses di lembaga penyiaran seperti apa di era sekarang, baik TV maupun jangan sampai teman-teman yang sudah punya investasi, terutama di daerah ini kan banyak sekali mereka kesulitan mendapatkan iklan, tapi setiap hari harus menyiarkan. Kita melihat banyak juga radio yang di daerah kadang penyiarnya kadang cuma 1, cuma 2 kan begitu. Ini juga PR bagi kami, karena kami juga punya kewajiban bagaimana iklim industri penyiaran juga baik kan begitu. Artinya supaya ekosistem industrinya tetap hidup gitu Gus ya? Kita berharap ekosistem penyiaran tetap hidup. Nah tentunya kan jalan keluarnya harus duduk bersama, tidak hanya KPI. KPI hanya bisa memfasilitasi bagaimana dari pelaku industrinya dan pemerintah seperti apa. Kalau ini ketemu maka mungkin di kebijakan negara juga ada. Bagaimana cara menumbuhkan ekonomi lembaga penyiaran hari ini, baik TV. Apakah iklan dari negara ini, dari BUMN, apakah bisa di-share ke lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, karena bicara nasional, bicara juga daerah kan, juga ada program-program daerah yang bisa sinergikan. Tentunya dengan kondisi hari ini kita berharap kolaborasi antara kementerian, Pemprov, negara dengan lembaga penyiaran semua level bisa terjalin dengan baik, karena bagi kami itu tidak akan mengurangi kekritisan media terhadap pemerintahan maupun baik di tingkat nasional maupun daerah, tapi itu bagian dari kita menumbuhkan. Gus, terakhir ini bagaimana sih sebetulnya masyarakat bisa ikut serta begitu ya? Karena bukan hanya masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi media konvensional ataupun media baru tadi, tapi gimana masyarakat juga bisa ikut andil untuk mencapai visi-visi yang tadi kita sudah bahas tadi, Gus? Ya, masyarakat sebagai pengguna penikmat siaran TV, radio, bahkan pengguna media baru itu juga penting untuk berpartisipasi, memberi masukan. Misalnya yang menjadi kewenangan kami di lembaga penyiaran, pengaduan dari publik, pengaduan satu orang pun, tapi kalau itu berdampak luar biasa bisa kami proses. Tapi pengaduan sebanyak orang pun kalau memang tidak memenuhi unsur pelanggaran juga kami tidak akan memproses. Jadi begitu pentingnya pengaduan masyarakat. Karena masyarakat adalah orang yang menikmati siaran dan ketika mereka terganggu dengan siaran itu, mereka punya hak melakukan pengaduan. Kalau di daerah bisa ke KPID, kami juga bisa langsung ke KPI pusat. Karena beberapa proses pelanggaran di TV daerah yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman KPID karena regulasi, maka dikirim ke KPI pusat. Oke. Artinya masyarakat tentunya bisa berpartisipasi dengan melakukan laporan atau pengaduan-pengaduan tadi gitu ya Gus. Gus Ubed, terima kasih banyak ini sudah ngobrol di podcast Antara. Kita mendapat pencerahan banyak sekali mengenai gimana sih kondisi penyiaran tanah air saat ini gitu ya, khususnya di tengah disrupsi media, ada media konvensional dan media baru. Sekali lagi terima kasih banyak Gus Ubed. Kami juga terima kasih, mudah-mudahan ini juga bisa jalinan kita dengan Antara, karena secara pimpinan saya sering juga ketemu dengan pimpinan Antara, berkolaborasi, berkegiatan bersama dengan teman-teman di Antara. Oke, dan pemirsa Antara, itulah ngobrol kita di podcast kali ini dengan Gus Ubed selaku Ketua KPU Pusat mengenai bagaimana kondisi penyiaran tanah air di masa saat ini. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video dan juga YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi dalam edisi podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah ke kamera, Gus?
Terima kasih. Thank you.